Jangan pernah menganggap dirimu layak dengan semua yang kamu lakukan. Inilah yang hilang di pengajaran gereja modern sekarang. Kenapa? Karena di dalam gereja modern mereka menekankan ambisi, perlakuan, tindakan, ambisi-ambisi, misi-misi, visi-visi yang seolah-olah dengan berbuat segala sesuatu itu, maka itu yang membuat aku yakin safe. Itu yang membuat aku yakin selamat. Padahal tidak. Kalau ketaatan tidak disertai dengan hati yang benar, itu tidak membuahkan apa-apa. Bahkan bagi keselamatanmu. Inilah misteri sebuah keselamatan yang tak terpahami dan tak terselami oleh manusia. Si penjahat di sebelah Yesus ini, dia bukanlah murid, dia tidak pernah dibaptis, dia tidak pernah bergabung dalam gereja, tapi dialah yang pertama sekali masuk Firdaus, mendahului Maria, mendahului para rasul, bahkan semua murid-murid Yesus. Dia adalah orang pertama yang mencicipi Firdaus sejak Kristus datang ke dunia ini. Dan pada saat kematiannya, penebusan itu pertama kali terjadi pada orang ini. Melalui Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Elia Miran menjelaskan bagaimana seorang penjahat di kayu salib menerima kasih karunia hanya karena percaya kepada Yesus. Pesan sederhana ini justru sering terlupakan di zaman sekarang. Tonton sampai selesai, karena bagian akhir bisa jadi teguran yang kamu butuhkan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk seluruh anugerah dan kemurahan-Mu yang mempertemukan kami kembali pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat menanggung segala sesuatu yang menjadi bagian kami pada hari ini. Dan kiranya Engkau yang meneguhkan kami atas segala sesuatu yang terjadi. Dan biarlah kami bersyukur untuk segala sesuatu dan mengenai segala sesuatu dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau yang selalu kiranya menuntun kami kepada hidup yang ada padamu. Biarlah setiap hari mengingatkan kami, Engkau yang mengingatkan kami untuk datang selalu kepadamu untuk bertobat. Engkau yang selalu menuntun kami agar setiap hari kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Ingatlah akan kami selalu, dan tuntunlah kami kepada padang pengembalaan-Mu. Berikanlah kami makanan yang daripada-Mu, agar dengan makan daripada Engkau dan minum daripada darah-Mu itu, kami dapat beroleh hidup sebagaimana Engkau telah hidup. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima kebenaran-Mu. Layakkan kami dengan penuh syukur untuk dapat selalu memperbarui hati dan pikiran kami dengan pengampunan yang daripada Engkau, agar melalui pengampunan yang daripada-Mu, hati kami penuh dengan sukacita, dan dengan sukacita itu kami dapat dimampukan oleh anugerah-Mu yang kudus untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Tuhan, tidak ada yang kami miliki selain daripada dosa dan kesalahan kami. Terimalah kami dan ingatlah kami selalu apabila kelak Engkau datang sebagai Raja. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang mulia yang mengutus Engkau bagi dunia, Roh-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu dari Injil Lukas yang ditulis oleh penulis sang penginjil Lukas, pasal yang ke-22, pasal yang ke-23, ayat yang ke-26, ayat yang ke-39, dan sampai ayat yang ke-43. Ayat ini berbicara tentang pengakuan dia yang di sampingnya Kristus ketika Tuhan kita itu disalibkan. Lukas 23 ayat yang ke-39 dan berikutnya. Saya pakai terjemahan baru 2, jadi mungkin agak berbeda dengan Alkitab yang Bapak Ibu pakai. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami. Namun yang lain menegur dia, tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang mau kita soroti adalah pengakuan si penjahat ayat ke-42. Ketika ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Inilah misteri sebuah keselamatan yang tak terpahami dan tak terselami oleh manusia. Si Firdaus, si penjahat di sebelah Yesus ini, dia bukanlah murid, dia tidak pernah dibaptis, dia tidak pernah bergabung dalam gereja, tapi dialah yang pertama sekali masuk Firdaus, mendahului Maria, mendahului para rasul, bahkan semua murid-murid Yesus. Dia adalah orang pertama yang mencicipi Firdaus sejak Kristus datang ke dunia ini. Dan pada saat kematiannya, penebusan itu pertama kali terjadi pada orang ini. Dialah orang yang pertama sekali diselamatkan melalui kematian Tuhan kita. Tetapi pada saat yang sama, dia yang adalah si pencuri yang mengaku ini disebut pencuri, tapi ia juga memang benar si pencuri. Mengapa dia disebut si pencuri? Karena memang dia benar-benar pada hari terakhir, detik-detik terakhirnya mencuri keselamatan di Kalvari itu. Sebelum ia pada akhirnya mati, yang menuntun kepada kematian, kebinasaan. Tapi ia oleh anugerah Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bersaksi mengenai Kristus bahwa dia adalah orang yang bersalah, dia adalah orang yang penuh dosa, dia selayaknya dihukum. Tapi mengenai Yesus yang tersalib di sampingnya, ia berkata, ia tak selayaknya memperoleh semuanya ini, maka ia memohon belas kasih Kristus dan berkata, ingatlah aku apabila engkau kembali dalam kerajaanmu. Si penjahat yang di sebelah Yesus ini adalah gambaran dari kita semua. Bahwa si penjahat ketika berdiri di samping Kristus, ketika dia memohon anugerah, ia tidak pernah merasa dari kemampuannya. Ia tidak melihat bahwa dirinya pernah layak diselamatkan. Tapi sebaliknya ia telah mengaku, kita selayaknya dihukum. Tetapi dia tidak. Maka pengakuan inilah yang harus kita miliki sebagai awal mengapa kita perlu diselamatkan. Kita perlu datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku selayaknya dihukum. Aku selayaknya memperoleh yang jahat. Aku selayaknya memperoleh yang buruk. Karena memang tak ada yang baik yang bisa kuhasilkan dari diriku, sehingga aku bisa layak di hadapanmu. Dan dengan meratapi ketidaklayakan kita, melihat bahwa kita orang tak layak, melihat bahwa kita orang berdosa yang tak mungkin bisa menghasilkan apa-apa, dengan pengharapan melalui iman dan keyakinan di dalam Tuhan, itulah iman yang murni bahwa kita mampu diselamatkan oleh anugerah. Maka keselamatan anugerah, keselamatan yang diberikan oleh anugerah itu bukan keselamatan yang lahir daripada apa yang kita perbuat. Memang keselamatan itu oleh karena perbuatan dan juga iman. Tetapi perbuatan itu yang ditimbulkan oleh iman. Dan iman itu sendiri adalah anugerah. Maka tidak mungkin ada orang diselamatkan jikalau ia hanya mengandalkan perbuatannya. Karena ketika kita mampu berbuat benar, kita mampu berbuat baik, itu pun adalah buah daripada iman yang adalah anugerah itu. Jadi kalau iman itu iman yang benar-benar murni, iman yang benar-benar iman yang sejati, itu tidak lahir ketika kita merasa mampu, itu tidak lahir ketika kita merasa bahwa kita ini sudah layak, itu tidak lahir ketika kita melakukan ritual-ritual, dan itu tidak lahir ketika kita merasa hebat. Tapi iman yang sejati yang datang dari anugerah, karena iman itu sendiri adalah dasar pengharapan. Maka iman yang benar, iman yang murni, itu hanya akan lahir ketika kita dalam ketiadaan pengharapan. Jadi iman yang benar, itu lahir ketika kita melihat bahwa diri kita ini tidak punya harapan. Sehingga Tuhan sendiri oleh anugerahnya akan memberikan kita pengharapan yang benar-benar dari dirinya. Seperti si pencuri, ia melihat bahwa tidak ada yang layak dari diriku, sehingga aku bisa percaya bahwa aku akan diselamatkan. Tetapi dia memandang kepada Kristus dengan kasih dan dengan sukacita dalam batin. Dan dia berkata, berani berkata, ingatlah akan aku dan terimalah akan aku. Itulah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan tidak membawa sesuatu yang berarti dari diri kita. Memang kita perlu menghadirkan yang terbaik. Seperti musik mengatakan, takkan pernah kubawa selain yang terbaik. Memang kita mengusahakan yang terbaik dari diri kita. Tapi ketika kita mengusahakan dan telah mempersembahkan, anggaplah di dalam dirimu tidak ada yang baik. Karena apa? Kalau dengan yang terbaik itu kita menganggap bahwa kita sudah layak, dengan memberi yang terbaik kita melayak, kita sudah selamat, maka itu bukan lagi iman oleh anugerah.
Karena kita merasa bahwa dengan perbuatan kita, kita mampu menjangkau Allah. Karena tak ada yang bisa dihasilkan dari diri kita ini untuk bisa kemudian menghasilkan keselamatan selain daripada anugerah Tuhan. Cuma kita tidak di dalam momen yang sama dengan si pencuri. Kita di momen yang berbeda dengan si pencuri. Kita diberi kesempatan untuk hidup dalam gereja. Kita diberi kesempatan untuk memberi pengakuan tentang dosa kita. Kita diberi kesempatan untuk melihat diri kita. Dan kita diberi kesempatan untuk diberikan kepada para gembala-gembala yang ditunjuk oleh Tuhan. Maka keselamatan itu bukan satu hal yang terjadi satu kali di Kalvari. Memang Kristus telah selesai di Kalvari, tapi kita belum. Maka Paulus mengatakan bahwa iman adalah sebuah pertandingan di hadapan Allah. Maka kita kalau mau diselamatkan, maka setiap hari, bahkan setiap jam, kita harus selalu memandang kepada juru selamat. Bagaimana memandang kepada juru selamat? Mungkinkah kita memandang kepada juru selamat kalau kita tidak sadar bahwa kita tidak selamat? Mungkinkah kita datang kepada juru selamat kalau kita melihat dalam diri kita bahwa kita memang tidak pernah selamat? Maka setiap hari jangan pandang kepada kemampuan, jangan pandang kepada kemuliaan, jangan pandang kepada apa yang telah engkau lakukan. Pelayananmu, persembahanmu, apa yang kamu lakukan, jangan pandang kepada itu semua. Tapi pandanglah kepada lukamu, pandanglah kepada dosamu, dan pandanglah kepada semua ketidaklayakan. Karena ketika kita memandang kepada ketidaklayakan, kita memandang kepada dosa, kita memandang kepada diri kita dan melihat diri dan dosa kita, maka tak ada tempat, tidak ada ruang dalam hidup ini untuk bermegah dengan apa yang kita lakukan. Karena tak semua orang tahan dalam kemuliaan. Tetapi jikalau kita memandang pada luka-luka kita, luka-luka yaitu dosa-dosa kita, dengan menyadarinya oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, maka itu akan membuahkan kita hati yang rendah hati. Dan di hadapan Tuhan, kita mempersembahkan hati yang berduka, hati yang hancur, oleh karena memang kita sadar kita orang berdosa. Dan hati yang hancur itulah persembahan yang paling harum di hadapan Tuhan. Tidak ada persembahan yang paling harum di hadapan Tuhan selain daripada mengaku bahwa kita memang tidak pernah bisa selamat tanpa anugerah. Pencuri tak memberikan apa-apa kepada Kristus, tapi ia memberikan hati yang hancur. Tuhan, aku layak seperti ini. Tetapi oleh anugerahmu, ingatlah akan aku. Ketika hatinya hancur, Kristus tak memandang hina. Maka pada hari yang sama dia berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Itulah keselamatan. Keselamatan itu bukan pada saat kita dibaptis lalu selamat begitu saja. Tidak. Ya, ketika dibaptis hari itu mati, pasti masuk surga. Pasti selamat. Tapi masalahnya tidak seperti itu. Kehidupan rohani setiap orang itu paling penting daripada kehidupan jasmani. Karena ketika kita memiliki kehidupan rohani, bagaimana kita terhubung dengan Allah? Tapi bagaimana kita terhubung dengan Allah? Apakah hanya karena kita meminta kepadanya agar segala kebutuhan jasmani kita diberikan? Tuhan tidak pernah lalai dan bahkan Tuhan tidak pernah lupa. Bahkan tak sedetik pun kebutuhan kita itu dilupakan oleh Tuhan. Tetapi bukan itu hal yang paling utama. Bahwa hal yang paling Tuhan kehendaki dalam kitab suci adalah bagaimana kita diselamatkan. Bagaimana kita beroleh keselamatan. Ya, Tuhan tidak lebih memikirkan hitung-hitungan di dunia daripada keselamatan jiwa manusia. Karena ia telah memberikan anaknya bagi keselamatan jiwa manusia, agar kita dibebaskan daripada kematian jiwa yang untuk selama-lamanya itu. Maka mengikut Kristus, proses keselamatan itu adalah proses yang kontinu sampai hari kematian. Tidak ada kepastian keselamatan bagi orang Kristen. Yang ada kepastian dalam pengharapan dalam Kristus. Kalau kita terus berharap pada Dia, maka kita pasti selamat. Tapi kalau kita mengatakan saya sudah percaya, tapi lalu dengan demikian kita tidak hidup dalam pengakuan dosa dan dalam pertobatan, tidak mungkin orang itu selamat. Karena pada dan sama ia membuktikan bahwa iman yang adalah benih pada saat itu tidak bertumbuh. Maka yang tidak bertumbuh tidak akan membuahkan apa-apa. Mungkinkah dia berbuah kalau ia tidak bertumbuh? Maka iman itu adalah benih yang harus bertumbuh oleh karena usaha manusia yang merendahkan diri untuk menumbuhkan iman itu.
dan oleh karena pertolongan dan anugerah Allah yang berkenan untuk menolong manusia yang mau untuk ditolong. Maka jangan malu mengakui dosa di hadapan Allah. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang berduka. Bukan karena apa, Tuhan, aku tak memiliki apa-apa. Aku layak renungkan diri bahwa memang kita nggak layak mendapatkan apapun yang baik. Nggak ada di dalam diri kita tempat, jika di dalam diri kita tidak ada tempat yang layak baginya untuk bersemayam. Tapi kenapa ia memperkenankan dirinya bagi kita untuk bersemayam melalui perjamuan kudus. Tidak ada yang layak dalam diri ini. Maka jangan pernah menganggap dirimu layak dengan semua yang kamu lakukan. Inilah yang hilang di pengajaran gereja modern sekarang. Kenapa? Karena di dalam gereja modern mereka menekankan ambisi, perlakuan, tindakan, ambisi-ambisi, misi-misi, visi-visi yang seolah-olah dengan berbuat segala sesuatu itu, maka itu yang membuat aku yakin safe. Itu yang membuat aku yakin selamat. Padahal tidak. Kalau ketaatan tidak disertai dengan hati yang benar, itu tidak membuahkan apa-apa. Bahkan bagi keselamatanmu. Orang Farisi ketika berdoa di hadapan Allah di bait Allah, Tuhan, aku telah tidak membohong, aku tidak membunuh, aku tidak begini, aku bersyukur tidak mencuri, aku tidak bersyukur seperti dia. Apakah dia pulang dibenarkan? Tidak. Yang dibenarkan adalah dia yang mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa ini. Ketaatan tanpa respon hati yang benar untuk merendahkan diri di hadapan Allah tidak menyelamatkan. Karena itu bukan ketaatan. Ketaatan secara lahiriah, bukan ketaatan batiniah. Apa yang tampak di luar belum tentu merefleksikan isi hati manusia. Banyak hal yang dilakukan oleh manusia agar seolah-olah ia tampak rohani. Tapi sejatinya hatinya tidak termotivasi oleh hal rohani, tapi oleh hal duniawi. Banyak orang yang datang ke gereja, belajar, dengar firman Tuhan, mengharapkan sesuatu untuk menghibur dia, mendapatkan seluruh ambisi-ambisi dan kepenuhan-kepenuhan duniawi itu. Ingatlah satu hal, Tuhan tidak memperdulikan itu. Yang Tuhan pedulikan adalah bagaimana engkau selamat terlebih dahulu. Apa gunanya kita menggenggam segala sesuatu yang ada di dunia ini kalau kita tidak punya hidup? Manusia di bumi ini semua mencari hidup. Semua mengusahakan hidup. Apapun agama orang, apapun kepercayaannya, di usia manapun dia, yang dicari manusia itu hidup. Hidup yang diperjuangkan, hidup yang dikerjakan, hidup yang dicari. Tapi semua orang yang memperjuangkan hidup, bahkan dengan segala sesuatu yang ada padanya, pun tidak bisa hidup. Karena hari ini semuanya telah berakhir. Hanya Kristus itu yang hidup untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita mau hidup, bukankah kita harus memandang kepada Kristus yang hidup itu? Kalau orang mau hidup memandang kepada harta, dia akan celaka. Karena orang yang paling banyak hartanya pun telah mati. Kalau orang mau hidup memandang pada kekuatannya, ia pun akan celaka. Karena orang yang kuat pun telah mati. Kalau orang karena kepintarannya ingin hidup, maka ia pun akan celaka. Karena siapakah orang pintar yang tidak mati? Maka orang kalau mau hidup harus datang kepada yang hidup. Dan apakah yang menuntun kita untuk datang kepada yang hidup itu? Kalau kita tidak sadar kita tidak pernah bisa hidup. Antonius the Great, Bapak Gereja di abad ketiga mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih dikaruniai selain daripada mereka yang melihat dosa-dosanya. Roh Kudus, penolong dan penghibur yang diutus oleh Kristus yang keluar dari Bapa itu, datang ke dunia ini visinya satu, menginsafkan kita akan dosa. Bukti orang dipenuhi Roh Kudus, dia insaf dosa-dosanya. Dia ngerti dosanya.
Orang dipenuhi Roh Kudus itu bukan orang bahasa roh. Bukan orang yang suka sensasi. Bukan orang yang ngeroh-ngeroh. Orang dipenuhi Roh Kudus adalah tahu dosanya apa. Ngerti dosanya apa. Karena tugas Roh Kudus itu apa? Menginsafkan kita akan dosa. Dan kapan Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa? Ketika kita menyediakan waktu agar kita diinsafkan. Kapan itu? Ketika kita berdiam diri. Adakah kita meluangkan waktu untuk berdiam diri untuk dikoreksi oleh Tuhan? Kehidupan rohani itu bukan ambisi dalam dunia gereja. Kehidupan rohani itu bukan tentang 24 jam di gereja. Itu gak mendatangkan apa-apa. Kehidupan rohani kamu duduk diam di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan koreksi aku. Katakan kepada Roh Allah, beritahu Tuhan apa yang salah, apa yang perlu kuperbaiki dalam diriku. Sehingga kamu dengan rela akan menerima fakta bahwa ternyata aku gak rohani. Ternyata aku ini munafik. Ternyata aku ini penipu. Ternyata aku ini jahat. Ternyata aku motivasinya aneh. Ternyata aku ini gak ada apa-apa Tuhan. Karena dengan berdiam dan tinggal tenang ada kekuatan. Dan dengan berdiam ada pertobatan. Maka lihat diri sendiri di hadapan Tuhan. Dengan merenungkan segala kesalahan dan dosa kita. Karena dengan melihat segala dosa dan pelanggaran kita. Itu akan menimbulkan pengharapan yang murni. Yang tidak datang dari usaha. Tapi datang hanya dari anugerah. Makanya Paulus mengatakan itu bukan usahamu tapi anugerah itu benar. Dan anugerah itu jika bekerja dalam pertolongan Tuhan. Itu akan memampukan kita untuk bersaksi melalui perbuatan hidup yang benar. Jadi keselamatan itu bukan hal yang simple. Keselamatan itu adalah hal yang misteri. Penuh dengan misteri. Bahkan si penjahat itu pun tak mengikuti sakramen apapun. Tapi dialah yang pertama memasuki Firdaus. Yang dinanti-nantikan semua orang percaya itu. Maka usahakanlah dirimu untuk terus datang kepada Tuhan. Bukan karena agar kita mau memperoleh hal-hal yang ya di dunia ini. Bodoh sekali orang Kristen kalau ikut Yesus hanya mau jadi kaya. Bodoh. Orang buta disembuhkan Yesus. Orang lumpuh disembuhkan Yesus. Orang tuli disembuhkan Yesus, itu gambaran kamu dan saya. Orang Kristen banyak nggak bisa lihat kebenaran, buta. Orang Kristen banyak nggak bisa dengar kebenaran, tuli. Orang Kristen banyak nggak bisa berjalan dalam kebenaran, lumpuh. Itu gambaran kita semua. Kita ini buta. Kita udah lihat kebenaran, tapi kita nggak bisa lihat. Kita ini tuli, nggak bisa dengar. Kebenaran sudah diberitahu, kita nggak bisa dengar. Kita pikir kita hidup, padahal kita mati. Kita pikir dengan wah menyanyilah apalah segala macam. Tanpa kehidupan rohani, sia-sia. Engkau menyanyi dalam hatimu pun, Tuhan dengar. Menyanyi itu bukan karena besarnya suara, bagusnya suara. Menyanyi dengan suara yang bagus, tapi tanpa sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Itu gak mendatangkan apa-apa. Mungkin menolong orang untuk ikut bernyanyi, tapi tak menolong diri sendiri. Untuk apa saya menolong kamu kalau saya melupakan diri saya? Dalam pelayanan itu, kita berambisi menyelamatkan orang lain. Tapi mengapa kita tidak selamatkan diri kita terlebih dahulu? Maka keselamatan itu bukan hal yang mudah. Kristus berkata berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesak. Pintu itu sempit sekali. Dan semua memang butuh anugerah. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menerima anugerah itu? Sejauh ini, setua ini Bapak Ibu, engkau telah menjadi seorang Kristen. Apakah kita sudah menyadari ini?
kalau belum sadar betapa dalamnya kita telah tertipu. Ditipu oleh asap belerang yang begitu besar di dunia ini. Begitulah cara kalajengking itu menyengat manusia. Sehingga manusia ini tak bisa mencium apapun yang benar. Karena kita telah terbiasa dengan yang mudah. Padahal perjuangan untuk memasuki pintu yang sempit adalah perjuangan yang bahkan Rasul mengatakan, jikalau orang benar hampir-hampir tidak selamat. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak selamat, siapakah saya? Siapakah engkau? Jangan anggap keselamatan itu hal yang mudah. Itu hal yang sulit jikalau seseorang tidak struggle untuk berjuang memasukinya, tak akan dia masuk. Kalau si penjahat itu tidak menderita di Kalvari di samping Kristus, gak mungkin dia ke Firdaus. Karena penderitaan itu menyadarkan dia bersalah. Dengan kesadaran dia bersalah, dia datang kepada anugerah dan selamat. Maka pergumulan, penderitaan, masalah dalam hidup ini adalah karunia yang besar. Jangan berdoa lepaskan aku Tuhan, jangan. Tapi berkatalah kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Melalui struggle, melalui masalah, melalui pergumulan, hidup duniawi tampak sulit, tapi batiniah dimurnikan dan disempurnakan. Tapi sekarang banyak orang menghindarinya, kenapa? Buta, tuli, lumpuh, tidak tahan dalam penderitaan. Itu artinya lumpuh berjalan dalam kebenaran pemurnian. Tidak ada ketekunan tanpa penderitaan. Tapi orang sekarang nggak mau kan? Kenapa nggak mau? Tertipu. Mau yang enak-enak. Tidak ada kehidupan Rasul yang enak. Tidak ada kehidupan murid Yesus yang enak. Jadi kalau kamu tidak berjuang, tidak struggle untuk memasuki pintu yang sesak itu, mungkin keselamatan tak ada di depan kita. Karena apa? Kasihmu kepada Allah adalah pengorbananmu untuk melewati pintu yang sesak itu. Seperti Kristus, kalau Kristus telah menganugerahkan keselamatan itu oleh penderitaannya yang mendatangkan keselamatan, maka keselamatan itu pun harus diterima dengan pengorbanan juga. Gak mudah. Dan semuanya butuh anugerah. Maka hidup ini sebagai orang Kristen adalah hidup yang memang harus terus diperbarui. Memandang kepada diri sendiri, tapi bukan memandang pada kemuliaan kita. Memandang pada dosa. Dengan melihat dosa, sakit, luka, dan penyakit batin kita ini. Kita memandang kepada tabib yang sempurna itu. Kita gak memandang pada kemampuan kita. Maka berikan waktumu hari-hari yang terakhir yang jahat ini untuk kamu berdiam diri di hadapan Tuhan. Baik yang tua, baik anak muda. Karena dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, Roh Kudus itu akan mengkoreksi kamu. Dengan sadar bahwa kamu orang berdosa, sadar bahwa saya orang berdosa. Itu akan membuat kita setiap hari batin itu akan dilegakan oleh Tuhan. Karena dengan pengakuan dosa, batin ini tidak terkurung oleh hal yang jahat. Tapi dilepaskan oleh pengampunan dan kebenaran. Dan itu menjadi sumber berkat yang paling besar bagi kita untuk bisa menjalani hidup pertobatan ini. Dengan berdiam diri, kita mengizinkan Tuhan mengkoreksi diri kita di hadapan Allah. Dengan berdiam diri kita mengizinkan Dia untuk Tuhan beritahu aku siapa diriku yang sebenarnya. Agar aku bisa memperbaiki diriku dan menjadi serupa dengan karakter yang Engkau inginkan. Kalau kehidupan Kristen tidak seperti itu, ngapain jadi Kristen? Keselamatan itu adalah memulihkan kodrat yang rusak.
Kodrat Adam yang memberontak itu dipulihkan oleh Kristus menjadi kodrat yang taat, kodrat yang rendah hati. Itulah yang tujuan Kristus datang ke dunia ini untuk memulihkan kita, itu proses keselamatan. Keselamatan itu ya ada di bumi ini. Keselamatan itu bukan tentang hanya sorga. Keselamatan itu tentang bagaimana kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Karena apa? Karena kita bukankah dikatakan kita harus menjadi sama dan serupa dengan Kristus? Kalau yang kita nantikan adalah sorga yang dalam bentuk yang sempurna itu, apakah perjuangan kita di dunia ini untuk bisa mendapatkan itu? Itu menjalani perjuangan untuk bisa memiliki hati yang rendah hati seperti Kristus, yang rela seperti Kristus, dan berserah pada kehendak Allah, sebagaimana Kristus berserah kepada kehendak Bapaknya. Kalau kita sulit menerima dengan kerelaan, mungkinkah kita pengikutnya? Kalau kita tidak mau merendahkan diri kita merasa kita yang paling hebat, kita merasa kita yang paling oke dan lain-lain. Apakah kita tidak malu kepada Tuhan yang telah mengosongkan dirinya datang ke dunia ini? Bukankah dari luka-luka Kristus kita diajar untuk rela? Bukankah dari pipinya yang ditampar itu mengajarkan kita untuk bisa rendah hati menerima semua yang buruk? Bukan ketika dia diolok-olok, bukankah itu mengajarkan kita bahwa kita harus rela menerima semua olok-olok dan hinaan manusia? Bukankah ketika dia mengalami semua aniaya dan melepaskan pengampunan, itu mengajarkan kita betapa rendah hatinya Allah itu. Nah, kalau kita nggak memiliki kerendahan hati seperti Allah itu, kita nggak mungkin selamat. Kenapa? Karena tujuan Yesus datang menjadi teladan agar kita menjadi serupa seperti hatinya itu. Nah, kalau kita mengaku percaya dia, tapi hati kita tidak mau berjuang memiliki seperti hatinya, nggak mungkin selamat. Kamu mimpi kepada sorga, tapi dalam dirimu kamu belum melihat Kristus dalam dirimu, gak mungkin. Karena bukti kita selamatkan, Kristus berdiam dalam kita. Berdiam dalam kita bukan hanya bayang-bayang. Berdiam dalam kita artinya berteosis. Bersatu dengan Allah artinya apa? Kamu mengunjungi siapa yang Kristus kunjungi. Kamu melihat apa yang Kristus lihat. Kamu mengulurkan tanganmu kepada siapa Kristus mengulurkan tangannya. Kita menolong siapa yang Kristus tolong. Kita para hamba Tuhan, jikalau kita hanya melayani orang-orang yang besar, orang-orang yang berduit, orang-orang yang tampak mentereng, kita tidak melayani mereka yang tidak kelihatan, tidak diperhatikan. Tidak mungkin Kristus berkenan kepada kita. Kita akan dibuang oleh Tuhan. Tuhan tak akan mengingat saya dan kamu. Kalau saya hanya peduli kepada orang-orang yang mempedulikan saya. Apakah upahku jikalau aku mengasihi orang yang mengasihiku? Tapi bukankah ada hal misteri jikalau saya mengasihi orang yang membenci saya? Apakah artinya engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu? Tapi bukankah hal yang mulia dan anugerah jikalau kita tetap berbuat baik ketika orang tidak berbuat baik kepada kita? Hati yang seperti itu yang harus kita minta. Itulah keselamatan. Itu yang rusak di Eden. Kalau mau kembali seperti kodrat yang semula, lihatlah ke Kristus yang demikian. Itulah keselamatan. Keselamatan itu tentang hati yang berubah itu. Hati yang seperti Kristus. Saya miris sekali lihat orang Kristen ini ikut Yesus. Haleluya, diberkati. Berkat yang kamu bilang itu apa? Berkat yang kamu maksud itu apa? Apa yang kamu, ketika kamu lihat Yesus, apa yang terlintas di pikiranmu? Berkat apa yang terlekat? Surga kah? Tidak ada yang tahu surga itu, siapapun. Bahkan itu tak pernah timbul dalam hati manusia. Apa yang membuat kita ikut Yesus? Selain daripada seperti si pencuri ini. Yang membuat dia mengikut Yesus. Yang membuat dia menyerahkan dirinya kepada Yesus. Karena dia tahu dia tidak layak. Itulah yang menuntun dirinya kepada anugerah. Ketika dia tahu dia tidak layak, maka ketidaklayakan itu menuntun dia kepada anugerah. Itu yang Tuhan sukai dalam hidup orang Kristen. Bukan yang lain-lain. Tuhan sebenarnya nggak terlalu peduli dengan jumlah saldomu.
kau sukses atau tidak di dunia ini. Ya, kalau dia berkenan, dia pasti berikan. Tuhan tidak akan menahan berkat yang baik kalau itu baik buat keselamatan kita. Tidak sulit bagi Tuhan. Kalau anaknya saja diberikan bagi dunia, apalagi yang ada di dunia ini. Uanglah, jabatanlah, macam-macam. Terlalu gampang. Jadi kalau kamu hanya minta itu kepada Tuhan, aduh sayang sekali. Kamu minta receh-receh. Tidak minta yang paling penting. Itu berubahnya karakter. Berubahnya hatiku. Seperti hati Tuhanku yang menjadi teladan bagi manusia. Itulah yang harus kita perjuangkan. Makanya Kristus mengatakan apa? Pintu itu sesak, sempit. Karena sulit menanggalkan gengsi kita. Apalagi anak muda. Gak mau kalah gaya. Mau dianggap yang terbaik. Mau dianggap yang the best. Mau dapat pujian. Malu bersaksi tentang Tuhan. Karena berkata-kata tentang Tuhan adalah sebuah aib bagi anak muda sekarang. Jadi kalau sekarang ada anak muda ngomongin Tuhan tuh dianggap aneh. Tapi kalau anak muda bahas disco, bahas dugem, itu dianggap keren. Coba lihat, tertipu enggak orang itu? Kasihan. Kasihan sekali. Ketertarikan kepada Tuhan itu hilang. Ketertarikan kepada pacar, uang, dunia ini, sukses. Bahkan dia menggunakan firman Tuhan hanya untuk memenuhi nafsunya. Anak muda sekarang rusak. Hatinya yang rusak. Datang ke gereja pun ngapain? Hanya mau dengar penghiburan. Penghiburan yang benar itu adalah penghiburan yang menuntun kamu sembuh dari luka. Bukan yang menutupi lukamu. Kalau kamu datang kepada dokter, kamu sakit. Kamu akan bersukacita kalau kamu disembuhkan dulu, baru kamu sembuh. Itu sukacita. Bukan kamu sakit, enggak diobati tapi dihibur-hibur. Kamu sakit mata, sakit gigi, digelitikin sama dokter itu. Marah enggak kamu? Saya mau sembuh agar saya bersukacita. Ketawa kita ketika kita digelitikin itu sementara, setelah itu sakit terus. Makanya banyak orang pulang dari gereja kosong. Di gereja dia mungkin nangis, haleluya, haleluya. Tapi di rumah kosong. Kenapa? Karena hanya efek psikologi sementara. Bukan dengan hati yang benar-benar mau bertobat. Dan bukan hati-hati yang benar-benar mau menerima Allah. Iblis itu sekarang menipu anak muda itu bukan tentang jangan membunuh, jangan berzina. Itu terlalu gamblang. Dia menipu kita dengan apa? Kesibukan yang tidak penting. Senin ke gunung. Selasa ke kafe baru buka ini. Rabu padel, Kamis arisan, Jumat pacaran, Sabtu pacaran lagi. Minggu ke gereja 2 jam, setelah itu pacaran lagi. Tidak ada waktu. 24/7. Di kamar mandi pun teleponan. Sayang, kamu di mana? Kamu sudah makan belum? Dia tak pernah mau lupa update tentang kondisinya kepada pasangannya. Tapi dia gak pernah memberitahu tentang dirinya kepada Allah. Dia tanya pendapat pacarnya, sayang tadi kita waktu makan, menurut kamu aku cantik gak sih? Bulu mataku lentik gak sih? Bajuku tadi bagus gak sih? Tanyain terus. Tapi dia gak pernah tanya pendapat Tuhan. Tuhan menurutmu siapakah aku ini? Tertipu enggak anak muda? Betapa dalamnya kita telah jatuh. Betapa dalamnya kita telah tertipu. Itulah iblis mempermainkan kita dengan cara seperti itu. Maka hari ini datanglah kepada Tuhan. Memohon anugerah bahwa ternyata Tuhan, aku telah melupakanmu. Bahwa Tuhan, aku telah meninggalkan Engkau. Tapi sebagaimana Engkau tak pernah menolak anak yang hilang, jangan tolak aku kalau kembali.
Engkau tak menolak perempuan pesundal yang menyikat kakimu dengan air mata. Maka aku mau berair mata di hadapanmu. Jangan tolak aku. Engkau dengan rela berbaring di kandang domba yang hina. Sudilah kiranya engkau untuk tinggal di dalamku yang hina ini. Engkau tidak pernah melupakan siapapun. Maka jangan lupakan diriku ini. Tapi ingatlah selalu akan aku. Itulah doa yang benar di hadapan Tuhan. Itulah doa yang dipersembahkan dari sikap hati. Yang benar-benar mau merubah diri di hadapan Tuhan. Kehidupan rohani itu paling penting. Karena itulah yang akan nge-guide, ngebimbing kita untuk bisa terus melihat. Di dalam bahasa Yunani, nurani itu punya mata, namanya nous. Itulah yang terhubung dengan Allah. Nah kalau ada anak muda bicara tentang Tuhan, dia nggak suka, nusnya itu udah mati. Gak ada yang bisa menghidupkan itu selain anugerah. Ngomongin, kalau kita ngomong Tuhan dibenci sekali dia. Atau ngomongin Tuhan, oh seolah-olah Tuhan, Tuhan sekali. Tapi motivasinya aneh. Dia mau yang ada di dunia ini, tapi dia nggak bisa melihat apa yang sejatinya. Kasihan orang seperti itu. Saya tidak hakim orang seperti itu, kasihan. Kenapa tidak bisa lihat? Miris. Kadang saya tanya gini sama Tuhan, kenapa ya Tuhan? Engkau mengizinkan ada yang bisa lihat, tapi kenapa yang lain tuh tidak lihat? Tapi saya pernah dengar sabda Yesus berkata, itu urusanku, enggak urusanmu. Ketika Petrus bilang, kalau kami semua harus mati, gimana dengan Yohanes? Yesus bilang apa? Kalau aku mau dia tetap hidup, itu bukan urusanmu. Saya, dia juga ya. Saya bilang, Tuhan kenapa ya? Saya beritahu dia nggak bisa lihat Tuhan. Kenapa ya? Oh ternyata saya menyadari saya sombong. Kenapa? Karena saya merasa dengan kemampuan saya bisa sadarkan dia. Enggak. Ini pendeta tuh jangan sombong. Jangan angkuh. Rasa bahwa dengan perbuatannya dia bisa taubatin orang. Yang bisa mempertobatkan orang hanya anugerah. Gak bisa diri sendiri. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan anugerah itu. Bukan kita yang menghasilkan anugerah. Oh ya saya salah Tuhan. Ya salah. Sikap hatinya salah. Kasihan, yang orang nggak bisa. Makanya anak muda, kalau ada anak muda di sini masih mengerti, masih sadar tentang Tuhan, masih percaya kepada Yesus Tuhan, masih percaya kepada penyaliban dan juga bahwa dia diselamatkan dari sana, itu bersyukurnya luar biasa. Karena masih bisa lihat masalah dia bertumbuh atau tidaknya, dia bertumbuh atau tidaknya kalau dia memang mau bertumbuh. Itu nggak akan bertumbuh kalau dia nggak mau bertumbuh. Biji terus, benih terus, tak pernah jadi pohon, apalagi berbuah. Gak mungkin. Nah, untuk bisa berbuah, untuk bisa menghasilkan buah harus tumbuh dulu. Dan buah-buah itu nggak usah berekspektasi buah-buah yang besar. Tidak, buah yang paling Tuhan ingin mau itu kamu rendah hati. Itu doang kok. Karena kerendahan hati itu akar dari kehidupan pertobatan. Tanpa kerendahan hati nggak mungkin orang bisa bertobat. Nggak mungkin. Tapi sebelum orang bisa rendah hati, dia harus dihancurkan dulu. Hatinya harus dihancurkan. Kita dihancurkan bukan berarti kita mencari hidup yang hancur. Beda itu. Hati dihancurkan apa? Kita memandang dosa kesalahan kita. Dengan melihat itu hati kita hancur. Ternyata nggak ada yang baik dalam diriku. Hatiku berduka, hatiku hancur, aku tak menemukan yang baik. Dengan demikian itu menuntun kita kepada anugerah. Itu yang utama, itu yang penting. Maka hidupilah hidup yang seperti itu. Kalau kita tidak menghidupi hidup yang seperti itu, waduh kasihan sekali. Sayang kita jadi Kristen. Saya ngomong begini, aduh gimana ya. Ya saya juga kasihan sama diri saya sendiri. Kenapa? Ya ketika melihat Tuhan itu, aduh gak terpahami. Dalam artian apa? Saya kadang tuh enggak habis pikir. Kenapa Tuhan mau memberitahu? Kenapa engkau berkenan? Kenapa engkau berkenan
Bukan berkenan dengan diriku karena aku sempurna, tidak. Tapi mengapa engkau berkenan membuka rahasiamu dan tentang dirimu kepadaku yang bukan siapa-siapa ini? Kenapa sih? Aku enggak siapa-siapa loh Tuhan. Kami ini, waduh, engkau tahu betapa banyaknya pelanggaran. Tapi kenapa engkau berkenan menyembuhkanku? Oh karena kasih. Semua orang dikasih, tapi kenapa dia tidak? Saya punya pertanyaan yang besar dengan abuna saya, Bapak Rwani saya. Itu kita bertanya-tanya tentang satu hal. Banyak orang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Banyak orang dipanggil, bukan semua orang. Lalu kita bertanya, gimana kalau yang gak dipanggil? Kita gak bisa jawab. Tapi kami percaya kepada satu hal dari sabda Tuhan. Hari ini kamu gak mengerti, suatu saat kamu akan mengerti. Bingung ya? Repot ya? Kenapa repot? Nah, inilah yang membentuk kerendahan hati kita. Kenapa? Sebenarnya kita nggak tahu apa-apa kok. Saya berkhotbah di sini. Saya ini nggak tahu apa-apa sebenarnya. Semakin orang menyelami firman Tuhan, dia nggak akan tahu apa-apa. Karena ketika dia melihat, oh Yesus Tuhan, Yesus Allah menyelamatkan, oke cukup sampai di situ. Gak akan buahin apa-apa. Cuma oke lah sebut. Tapi ketika kita melihat semakin ke dalam, oh ternyata aku gak tahu apa-apa. Tentang Tuhan dan rahasia dan misterinya. Begitu agung dan teramat benar. Tapi dari diri kita sendiri. Gak ada yang bisa diharap. Makanya sebagai penutup saya mau sampaikan. Milikilah hati seperti hati si pencuri itu. Datanglah kepada Tuhan dalam masa pribadi. Dalam berdiam diri. Dan katakanlah. Tuhan koreksi aku. Agar aku selamat. Karena keselamatan itu adalah bagaimana hatiku berubah. Bagaimana diriku berubah. Ingat anak muda. Tidak ada teguran yang terlalu keras. Sikap hatimu yang salah. Sekeras apapun teguran orang. Itu seharusnya tidak melukaimu kalau hatimu benar. Kalau kamu ngamuk, kamu sakit hati ditegur orang. Hatimu itu yang gak beres. Oh saya tidak terima. Ya memang hatimu gak benar. Saya gak terima saya digeniin. Hatimu gak benar. Yesus saja yang gak berdosa itu. Ketika diperlakukan buruk. Dia melepaskan pengampunan. Siapakah kamu dan saya yang mandi-mandi dosa. Tidak mengampuni orang. Saya tidak terima. Siapakah engkau? Menurutmu siapa dirimu sampai kamu gak terima? Ayo. Saya tidak terima. Dijelek-jelekin sama dia. Menurutmu who you are? Siapakah engkau? Sehingga engkau tak terima dijelek-jelekin orang. Kalau Kristus Tuhanmu yang kau elu-elukan itu pun menerima semua yang hina dan dia tidak pantas menerimanya. Siapakah kamu dan saya yang pantas dan teramat pantas menerimanya? Tidak terima. Itulah dosa. Menipu. Makanya tidak ada teguran yang terlalu keras. Sikap hatimu dan sayalah yang salah. Orang tua juga. Timotius mengatakan Paulus mengatakan kepada Timotius. Nasihatilah orang tua sebagai orang tuamu. Kalau orang tua dinasihati oleh anaknya, jangan pandang rendah nasihat anak-anak. Tapi koreksi diri. Lihat. Karena apa? Orang bijak menerima nasihat itu akan berenung. Tapi orang bodoh menerima nasihat itu akan tepis. Itu orang yang tidak mau tumbuh. Saya selalu katakan, nasihat itu, teguran itu gak ada yang keras. Sikap hati kita yang salah menerimanya. Jahat sekali. Masa saya diolok-olok, masa saya ditegurnya begini-begini, ya gak apa-apa. Kita layak kok ditegur.
Kita layak untuk dihina. Nah, dengan sikap hati seperti itu kita sedang membentuk kerelaan dalam diri kita. Kamu dihina, kamu dicaci, kamu dimaki, enggak apa-apa. Tuhan pasti mengampuni. Itu yang paling penting. Itulah latihan-latihan rohani. Agar setiap hari kita berjuang memasuki pintu itu. Dan menanggalkan keakuan kita. Sehingga pada akhirnya kamu akan melihat, oh kok bisa ya? Wah begitu ya kehidupan rohani. Awalnya memang sulit. Ingat, awalnya sangat sulit. Apalagi anak muda meninggalkan gengsi, meninggalkan tinggi hati, kesombongan, ingin diakui, macam-macam. Awalnya itu sulit sekali. Tapi ketika itu sudah masuk ke dalamnya, kamu akan merasakan apa yang tidak pernah kamu rasakan dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajar kami bagaimana harusnya kami mengikuti Engkau. Kami bersyukur kepadamu, Engkau menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk berjalan seperti yang Engkau kehendaki. Bantu kami untuk memikul salib kami. Dan ingatkanlah kami setiap hari akan diri kami sendiri. Bantu kami untuk melihat dosa-dosa kami, agar kami datang kepadamu meminta kesembuhan-Mu. Tuhan, bimbing kami selalu dan bawa kami ke dalam apa yang Tuhan perkenankan, agar dengan hidup yang berkenan, kami kelak dapat melihat Engkau sebagai Raja dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, jangan hukum kami, tapi adililah kami dengan belas kasih-Mu, agar dengan pengadilan-Mu yang penuh dengan belas kasih itu, kami tidak dilihat berdasarkan diri kami sendiri, tapi kami dilihat oleh karena anugerah yang ada dalam diri kami melalui Engkau. Tuhan, sekiranya Engkau yang menerima kami dalam pertobatan kami, dan Engkau yang mengajari kami bagaimana kami seharusnya mengikuti Engkau. Tolong kami agar kami dapat terus berjalan dengan Engkau, dan layakkan kami untuk dapat menerima segala sesuatu yang baik yang daripada-Mu. Engkau telah memberikan kuasa kepada orang beriman untuk menginjak ular dan kalajengking. Maka berikanlah kami juga kemampuan untuk dapat menginjak-injak dosa-dosa kami, keinginan-keinginan kami yang sia-sia, dan segala sesuatu yang tidak berkenan di pemandangan-Mu. Kau yang menolong kami semua, hingga dalam pertolongan-Mu itu kami dapat merasakan anugerah-Mu. Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu, dan Engkau tahu bahwa melalui kemuliaan-Mu itu Engkau telah menyatakannya di dunia melalui pengampunan-Mu. Ampuni kami untuk segala dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tahu Tuhan tak ada yang baik dalam diri kami. Tapi bersama dengan Engkau, tolonglah kami untuk memulai awal hidup kami dengan baik. Sebentar lagi kami akan menerima sesuatu, itu rahmat dan anugerah yang daripada melalui sakramen perjamuan kudus. Maka layakkanlah kami untuk dapat menerima tubuh dan darah-Mu, agar dengan minum tubuh, makan tubuh dan minum daripada darah-Mu, kami dapat beroleh hidup yang kekal sebagaimana Engkau telah hidup kekal. Karena tubuh-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Layakkan kami untuk dapat menerima itu dengan penuh syukur, rasa syukur yang menuntun kami kepada hidup yang bertobat. Layakkan kami berdoa dengan penuh syukur Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berilah kami pada makan yang bersyukurnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, tapi Kau juga memudahkan bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. Dalam Kristus Tuhan kami, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.